Shalom, selamat pagi. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah, untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena dia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Sejak awal mula, dosa menjadi pemisah antara Allah dan manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah langsung berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Kita dapat melihat dalam kitab Kejadian di pasal yang pertama dan kedua, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah langsung berinisiatif untuk menyelamatkan manusia, yang biasa kita kenal dengan istilah proto-evangelium. Dan hari ini, di ayat yang ke-14 dari kitab Ibrani pasal yang kedua, kita melihat bagaimana karya keselamatan itu digenapi dalam Yesus Kristus. Kalimat "karena anak-anak itu", yaitu kita, adalah anak-anak darah dan daging, maka ia, Yesus, juga menjadi sama dengan mereka, menjadi sama dengan kita, agar oleh kematiannya Yesus mengalahkan kuasa maut akibat dosa. Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa Allah rela mengutus anaknya menjadi manusia, menjadi korban penebusan bagi dosa manusia? Pertanyaan ini akan membawa kita kepada poin perenungan yang pertama. Allah mengasihi kita. Mari kita coba bandingkan dua hal berikut. Malaikat pernah berbuat dosa? Pernah. Malaikat pernah ingin menyamai Allah, memberontak terhadap Allah. Tapi pertanyaannya kemudian adalah, apakah Allah mengutus anaknya menjadi korban penebusan bagi malaikat? Tentu saja tidak. Tapi bandingkan dengan manusia. Begitu manusia jatuh dalam dosa, Allah langsung berinisiatif untuk menyelamatkan manusia dengan memberikan putranya menjadi korban penebusan bagi kita. Ayat ke-16 bilang, sebab sesungguhnya bukan malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Sampai hari ini saya belum menemukan jawaban mengapa Allah terkesan begitu mengasihi manusia lebih daripada malaikat. Karena bagi saya, kasih Allah bagi manusia bukan untuk dimengerti, tetapi untuk disyukuri. Kita tidak akan pernah mengerti mengapa Allah lebih memilih manusia, lebih memilih menyelamatkan kita daripada malaikat. Tapi kita patut bersyukur karena Allah lebih memilih menyelamatkan kita, menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya. Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa Allah perlu menyelamatkan manusia? Dari pembacaan kita hari ini, kita akan menemukan beberapa hal mengapa Allah perlu menyelamatkan manusia. Yang pertama, karena agar oleh kematiannya ia mengalahkan maut. Ayat 14 dan 15 dari pembacaan kita hari ini menunjukkan kepada kita alasan mengapa Allah perlu mengutus umat putranya menjadi korban penebusan bagi kita. Ayat ke-14 dan ke-15 menunjukkan kepada kita alasan mengapa Allah perlu mengutus putranya untuk menjadi korban penebusan bagi kita. Siapa di sini yang percaya jika hari ini Tuhan panggil, kita pasti masuk surga? Di banyak tempat ada banyak orang tidak berani mengamini bahwa setelah mereka mati, mereka akan menikmati hidup kekal dengan Bapa. Karena apa? Karena mereka sadar bahwa dirinya masih terus berkanjang dalam dosa. Kita tahu upah dosa adalah maut. Konsekuensi dari dosa adalah kebinasan kekal.
Itu mengapa kematian menjadi begitu menakutkan bagi mereka yang masih terikat dosa. Karena jelas bahwa upah dosa adalah maut. Jadi mengapa Allah perlu menyelamatkan manusia? Mengapa Allah perlu mengutus putranya menjadi korban penebusan bagi kita? Agar maut tidak lagi berkuasa atas kita. Kita tidak lagi takut akan kematian karena kita sadar, karena kita tahu betul bahwa mereka yang hidup dalam anugerah Tuhan, yang sudah ditebus oleh darah Yesus, ketika mengalami kematian, itu bukan akhir, tapi itu awal bahwa kita menuju pada kekekalan bersama dengan Bapa, bertemu muka dengan muka. Persoalannya hari-hari ini kan kita takut masuk neraka, kita takut akan kuasa maut dari upah dosa, tapi kita terus hidup dalam dosa, hidup berkanjang dalam dosa. Susah sekali, saya sudah coba keluar dari jerat dosa tapi tidak bisa. Seringkali itu yang kita lontarkan. Atau kita pakai alasan yang lebih alkitabiah, kan roh penurut tapi daging lemah. Satu kali ada seseorang yang menderita sakit kolesterol. Dia berobat ke dokter, lalu dokternya bilang, oke, Bapak sakit kolesterol, untuk sementara Bapak hanya boleh makan makanan hewan yang di air, hewan yang berenang. Jadi untuk sementara makan itu dulu biar sehat dan rajin olahraga. Oke, kata si pasien. Lalu beberapa minggu kemudian si dokter lewat depan rumah pasien, lalu mampirlah dokter ini. Yang keluar waktu itu asisten rumah tangganya si pasien. Dokternya mulai tanya, "Tuan ada di rumah?" "Oh, ada, Dok." "Tuan ada lagi di kolam renang." Wah, si dokter langsung, wah hebat nih. Pasien saya menjaga kesehatan sekali, dia pasti lagi olahraga nih. Terus si dokter tanya sama si asisten rumah tangga, "Tuan lagi berenang?" Si asisten rumah tangga jawab, "Enggak, Dok, lagi ngajarin babi berenang." Disuruh makan makanan hewan yang berenang maksudnya ikan, tapi si pasien tetap pengen makan babi. Jadi dia latih babi supaya bisa berenang, supaya dia boleh makan babi. Gambaran ini sebetulnya mewakili karakter kita dalam bergumul dengan dosa. Seringkali kita tahu itu dosa, seringkali kita tahu itu salah, tapi kita tidak berhenti melakukannya, bukan karena kita nggak bisa, tapi karena kita nggak mau. Sehingga kita nggak punya kekuatan untuk bangkit dari dosa, tapi justru menikmati hidup berkanjang dalam dosa. Kita pikir dosa adalah masalah sepele, masalah gampang. Gampanglah, besok masih bisa bertobat. Kita merasa kita masih punya kesempatan dan waktu. Bahkan kadang kita berpikir gini, lebih susah minta izin daripada minta ampun. Jadi melanggar dulu, nanti minta ampun saja, nggak apa-apa, gampang. Hati-hati, karena jangan sampai kita abai, lalu waktu kita ternyata sudah habis dan kesempatan sudah tidak ada lagi. Kita seringkali menganggap dosa sebagai sesuatu yang sepele, padahal Allah menganggap dosa adalah persoalan yang serius. Sebegitu seriusnya Allah sampai memberikan yang terbaik yang Dia miliki, yaitu putranya satu-satunya untuk menjadi korban penebusan bagi kamu dan saya hari ini. Hari ini mari mulai cek hidup kita. Apakah kita hidup dalam anugerah Tuhan, menikmati karya penebusan Kristus bagi hidup kita, atau kita sedang menganggap dosa sebagai sebuah masalah yang sepele, sehingga kita terus jatuh bangun berkanjang dalam dosa. Tapi saya masih bergumul, berusaha sekuat tenaga, tapi kadangkala saya seringkali jatuh. Memang perlu kita sadari, karya penebusan Kristus tidak meniadakan dosa. Kita bisa saja jatuh lagi, tapi karya penebusan Kristus meniadakan kenikmatan hidup berkanjang dalam dosa. Ketika kita berbuat dosa, kita segera bangkit, kita segera minta ampun, bukannya malah santai lalu menikmati hidup dalam dosa. Mengapa Allah perlu menyelamatkan manusia? Jika yang pertama tadi, supaya Allah ingin agar manusia tidak takut lagi menghadapi kematian. Yang kedua, mengapa Allah perlu menyelamatkan manusia? Agar Kristus yang menjadi manusia menjadi imam besar antara kita dan Allah.
Fungsi imam besar dalam perjanjian lama sebagai penghubung antara manusia dengan Allah. Manusia tidak dapat langsung bertemu dengan Allah karena ketika kedapatan berdosa, imam besar sekalipun pasti mati. Kini lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita dilayakkan untuk memanggil Dia Bapa. Tentu kita ingat waktu Yesus mati di kayu salib menjadi korban penebusan bagi kita. Apa yang pertama kali terjadi di bait suci? Tabir pemisah antara umat dengan Allah terbelah menjadi dua. Tabir bait suci terbelah menjadi dua. Gambaran ini menunjukkan kepada kita sebuah pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kristus yang menjadi manusia lewat pengorbanan di kayu salib menjadi pendamaian bagi kita dan Allah, menjadi imam besar bagi kita, menjadi role model bagi kita. Jika Allah tiba-tiba turun dari langit menjadi korban penebusan bagi manusia, tentu akan sulit bagi kita, tentu akan sulit bagi manusia untuk memahami Allah. Tapi lewat Yesus yang menjadi manusia, kita bisa mengenal, kita bisa mengerti bagaimana Allah itu. Waktu murid-murid tanya, kapan kami bisa bertemu dengan Bapa? Yesus bilang, kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Kamu lihat Bapa, kamu lihat aku. Yesus menjadi role model untuk kita mengenal Bapa. Yesus menjadi role model bagi kita untuk memberikan kita kekuatan dalam pergumulan. Satu kali ada seorang anak yang datang ke toko hewan untuk membeli seekor anjing. Lalu si pemilik toko mengantar anak itu ke sebuah kandang penuh dengan anak anjing. Lalu si anak mulai memilih satu persatu. Dia lihat, dia pilih. Lalu dia berkata kepada si pemilik toko, "Oke, saya sudah menemukan yang saya cari. Saya akan kembali lagi nanti setelah uang saya terkumpul." Lalu si pemilik toko bilang, "Oke, jangan lama-lama karena yang jenis ini mudah habis, cepat laku." Tapi si anak bilang, "Saya percaya pilihan saya akan tetap ada di sana sampai saya kembali." Lalu tidak berapa lama kemudian si anak bekerja keras melakukan ini, melakukan itu agar uangnya terkumpul dan dia bisa membeli anak anjing yang dia pilih. Ketika uangnya terkumpul, dia kembali ke toko, lalu dia pergi ke tempat kandang di mana waktu itu dia memilih anak anjing. Lalu dia pilih, dia bawa ke pemilik toko, "Saya ambil yang ini." Terus pemilik tokonya bilang, "Coba pilih yang lain deh, jangan yang ini, kan masih banyak yang lain." Si anak bilang, "Saya pilih yang ini. Yang ini kurang bagus, kakinya agak kurang bagus, agak cacat, nanti dia jalannya pincang." Tapi si anak bersikeras untuk memilih anjing yang itu. "Saya tetap mau yang ini," katanya. Oke, akhirnya dibayar, lalu anak anjing itu dibawa pulang oleh si anak ini. Masih merasa heran, si pemilik toko keluar untuk melihat kemana arah anak itu pergi. Ketika dia melihat, mencoba menyusul anak itu, dia melihat dari kejauhan, ternyata anak itu pun pincang. Anak itu memilih anjing yang sama dengan keadaan dirinya. Mengapa Yesus memilih menjadi manusia? Mengapa dia memilih menjadi sama dengan kita? Agar dia merasakan apa yang kita rasakan. Begitu juga sebaliknya, agar dia menjadi role model bagi kita, menjadi contoh bagi kita dalam menghadapi pergumulan. Ayat 18 bilang gini, "Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai." Mengapa Kristus menjadi manusia? Agar memberikan kita kekuatan ketika kita disakiti, dikhianati. Kristus pun pernah mengalaminya, sama. Agar memberikan kita kekuatan waktu kita ditolak, Kristus pun pernah mengalaminya, sama. Agar memberikan kita kekuatan waktu kita mengalami ketidakadilan, Kristus pun mengalaminya dalam persidangan Pontius Pilatus, sama. Hari ini, apa pergumulan kita? Keluarga, sakit, pekerjaan. Pandanglah sang imam besar, Yesus, yang pernah menjadi manusia, sama seperti kita. Jika dia mampu setia,
dia tetap penuh belas kasihan dan keluar sebagai pemenang. Kita pun juga seharusnya demikian. Selamat menjalani hidup seperti Kristus, setia dan penuh belas kasihan. Selamat berjalan bersama dengan Sang Imam Besar. Tuhan berkati kita. Amin.